teman-teman, kembali lagi kita pada kesempatan kali ini. Sekarang kita akan membahas terkait dengan cara menginput atau memasukkan data kuesioner ke dalam Excel maupun SPSS. Jadi, data-data apa saja yang dibutuhkan nanti itu akan saya jelaskan di sini. Nah, langsung saja. Di sini kan kita punya sebuah instrumen dari beberapa variabel gitu ya. Di sini judulnya adalah pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan disiplin kerja melalui motivasi kerja terhadap kinerja guru. Jadi di sini nanti saya memberikan contoh hanya beberapa variabel ya. Jadi nanti teman-teman yang penting paham bagaimana prosesnya, prosedurnya, data-data yang dari kuesioner ini dimasukkan begitu ya. Nah, contoh di sini kita sudah lihat bahwa ada identitas responden mulai dari nama, umur, jenis kelamin dan pendidikan. Kemudian pilihan jawabannya serta instrumennya dari kepemimpinan kepala sekolah. Begitupun nanti dengan instrumen terkait dengan disiplin kerja, motivasi dan juga kinerja guru gitu ya. Nah, misalkan kuesioner ini sudah dibagikan ke responden. Nah, kuesioner-kuesioner ini nantinya kan akan diisi oleh responden. Nah, jawaban-jawaban yang dari responden itu tadi, ketika sudah terkumpul semuanya, misalkan teman-teman punya sampel sebanyak 50 gitu ya. Jadi, ketika sebanyak 50 kuesioner atau instrumen itu sudah terkumpul, yang sudah dijawab oleh responden, maka tugas teman-teman berikutnya adalah memasukkan data-data atau respon daripada responden ini ke dalam Excel dan juga SPSS kalau menggunakan SPSS gitu ya teman-teman, untuk kemudian diolah menjadi informasi. Nah, misalkan di sini, ini misalkan responden pertama teman-teman berikan. Misalkan saya tulis di atas ya, ini kuesioner untuk responden pertama. Untuk ini kan disebar dulu ya, dikasih instrumen ini. Nanti misalkan dia ngisi saat di sini misalkan, diisi di sini gitu ya. Kemudian nomor 2 ngisinya di sini, nomor 3 ngisinya di sini, 4 di sini misalkan, 5 di sini, 6 di sini, 7 di sini, 8 di sini gitu. Nah, terus misalkan kita ini seandainya responden mengisi ya seperti ini. Nah, kemudian ini juga kan responden pertama tentunya yang disiplin kerja ya. Jadi semua instrumen ini diperoleh oleh responden pertama. Misalkan di sini dia isinya di sini, kemudian nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 di sini ya, 14, 15. Ini saya berikan contoh dua variabel dulu ya teman-teman. Jadi nanti untuk variabel-variabel selanjutnya itu sama modelnya seperti ini. Saya hanya memberikan gambaran agar kalian mempunyai gambaran terkait dengan bagaimana proses atau prosedurnya itu ketika memasukkan data ke dalam Excel dari kuesioner itu, sehingga nanti data tersebut akan diubah menjadi informasi. Nah, misalkan ini kan kalau teman-teman melakukan penelitian secara offline, tentunya kuesioner ini di print, ya kan? Kuesioner ini di print, lain halnya ketika kita menggunakan pengumpulan data online ya, nanti menggunakan Google Form atau dan sebagainya gitu. Nah, ini teman-teman kan print, disebar ke responden dan mendapatkan data atau hasil respon dari responden seperti ini. Untuk disiplin kerjanya seperti ini, untuk kepemimpinan kerjanya seperti ini, misalkan gitu. Nah, tugas teman-teman selanjutnya adalah memasukkan atau menginput data tersebut ke dalam Excel. Kalau teman-teman ingin mengolahnya, gitu ya. Nah, nama misalkan, nama ini kita inisial saja ya.
Terus kemudian umur 35, jenis kelamin laki-laki, kemudian pendidikan S1 misalkan. Nah, nanti data-data ini tentunya ini kan untuk responden pertama, ya. Nanti responden kedua diberikan lagi instrumen yang sama untuk diisi begitu. Nah, selanjutnya misalkan teman-teman sudah punya data nih. Oh, saya sudah mempunyai data, sudah memperoleh. Masuk ke dalam ini Microsoft Excel-nya. Teman-teman buat, misalkan tadi variabel pertamanya apa? Kepemimpinan kepala sekolah. Buat saja di sini. Kepemimpinan kepala sekolah. Ya. Kemudian ini kan nomor urutnya. Atau teman-teman mau buat nomor urut baru nggak apa-apa. 2, 3, 4, 5. Ini saya berikan contoh ya, seperti ini dulu. Bentar, ini saya drag ke sini. Nah, ini untuk item. Tadi kita punya 16 item. P1, P2, P3, P4, P5. Ini bisa nggak ya kalau kita drag? Oh ya, bisa. Sampai P16 ya. Jangan lupa ikut sertakan total. Nah, ini kan misalkan teman-teman punya responden sebanyak 50, ini saya dan seterusnya saja ya teman-teman. Nanti kalau ini disesuaikan saja. Saya memberikan contoh hanya 5, supaya teman-teman paham bagaimana prosesnya memasukkan data tersebut. Oh, sebentar. Ini kita drag ke sini, kita sesuaikan nanti, sabar. Karena kan nama ini kan kita inisial saja nanti. Kemudian umur, jenis kelamin, ini saya masukkan lagi, ini pendidikan. Oke. Di sini teman-teman sudah punya data, sudah membuat kolomnya. Sebentar, kita atur, kemudian kita atur. Kepemimpinan. Oh, sorry, ini belum tadi ya. Ini kita atur dulu ya teman-teman, supaya apa? Supaya terlihat bagus gitu. Saya pakai Times New Roman saja. Ini Times New Roman saja semua ya. Oke. Kolom totalnya juga belum tadi. Ini kita all border. Oke. Di sini kita sudah punya, sudah membuat kolom. Kemudian ini nomor responden. Kemudian tugas kita adalah memasukkan data dari sini. Misalkan tadi responden pertama namanya siapa? AZ. Oh, jadi kita pakai inisial AZ. Umurnya berapa? 35. Jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian pendidikan S1. Kemudian untuk item pertama, responden pertama ini jawab apa tadi item pertama? Sangat setuju. Ini poinnya 5. Ya, ini kan skala Likert, poinnya 5. Sebentar, kita kecilkan saja supaya oke. Nomor 1 itu 5. Nomor 2 4. Nomor 3 4. Nomor 4 itu 3. Ya kan? Ini 1 2 sorry. Ini kan 1 2 3 4 5. Jadi kemudian nomor berapa lagi nih? Nomor 5. Nomor 5 jawabannya apa? Kita lihat. Nomor 5 jawabannya itu 5. Nomor 6 itu 4. Kemudian ini saya isi aja ya teman-teman. 5, 4, 10 itu 4. Kemudian 3, 4. Nah, totalnya sebentar, ini totalnya teman-teman nanti bisa dimasukkan sekalian.
nggak apa-apa totalnya. Kemudian misalkan lagi disiplin kerja itu sama halnya teman-teman. Jadi disiplin kerja itu dibuat lagi di sini kolomnya. Misalkan disiplin kerja itu ada berapa item? Sampai 15. Berarti ini coba kita kopikan di sini. Oke, ini disiplin kerja. Nah, seperti ini. Ini kan masih responden yang sama. Oh, ini total. Sorry. Ini kan masih responden yang sama. Jadi, kita buat seperti ini. Times New Roman, sebentar ya. Ya. All border, kemudian Times New Roman. Nah, gini teman-teman. Ini kita lihat disiplin kerja untuk responden pertama itu dia jawab apa. Misalkan nomor 1 itu 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 10 11 sampai 13 4 14 15 5. Nah, misalkan begini. Ya kan? Ini responden selesai, responden 1 sudah selesai. Dengan informasi namanya, umur, jenis kelamin dan juga pendidikan. Dengan pilihan jawabannya seperti ini untuk instrumen kepemimpinan kepala sekolah dengan instrumen disiplin kerja. Nah, nanti setelah itu kita ganti responden yang kedua, artinya ganti instrumen ya. Jadi instrumen ini biarkan apa namanya? Dipisah karena sudah selesai gitu. Kemudian masuk kepada instrumen yang kedua. Tetapi yang perlu diingat teman-teman, misalkan teman-teman lakukan penelitian secara fisik ya, secara offline. Jadi ini harus diberikan nomor sebenarnya. Misalkan responden, misalkan diberikan nomor apa nomor kuesionernya, misalkan responden 1. Nah, jadi sehingga nanti ketika teman-teman butuh data, oh saya mau cari nih data responden 1. Jadi tinggal buka nomor urut aja. Oh iya, jadi disesuaikan dengan nomor respondennya. Oh, responden 1 tadi ini kuesionernya yang ini gitu. Ya. Oke. Selanjutnya teman-teman juga mengisi. Misalkan ini apa namanya? Ini saya coba ngisi aja ya. Nanti disesuaikan dengan kuesionernya saja. Begitu. Misalkan tadi responden kedua, ketiga, keempat ini saya acak saja. Misalkan begitu. Misalkan seperti ini ya, teman-teman. Begitupun dengan instrumen disiplin kerja. Jadi nanti teman-teman menyesuaikan saja sesuai dengan data yang ada gitu ya. Sesuai dengan data yang ada. Jadi dilihat kuesionernya itu datanya apa-apa saja yang dibutuhkan diisi. Misalkan ini. Ini sudah selesai misalkan. Dari 50 responden sudah selesai. Kemudian ini kita masukkan totalnya. Kemudian ini juga kita masukkan totalnya. Anggaplah seperti ini ya teman-teman, sudah selesai. Kemudian ini nanti teman-teman bisa ngisi sendiri apa yang sesuaikan kuesionernya gitu ya. Misalkan seperti inilah. Gitu. Ini perempuan misalkan. Umur 33, ini 29. Ini 28, ini D3 misalkan. Ini S2 misalkan. Begitu ya, ini nanti sesuaikan sajalah teman-teman dengan data yang ada. Seperti itu. Begitupun dengan ini ya, nanti disesuaikan sesuai dengan kuesioner yang teman-teman punya. Nah, selanjutnya ketika teman-teman sudah berhasil memasukkan data seperti ini di dalam Excel, masukkanlah ke dalam SPSS jika teman-teman membutuhkan atau menggunakan software SPSS sebagai alat uji gitu ya. Kalau tidak ya tidak perlu. Nah, berikutnya
Data-data mana saja sih yang perlu dimasukkan? Tergantung. Teman-teman mau butuh data yang apa saja. Misalkan, saya butuh umur, jenis kelamin, dan juga pendidikan saja. Masukkan. Misalkan, di sini teman-teman buat saja variabel view umur, misalkan. Jenis kelamin. Ini. JK, ini pendidikan. Ini ya masuk di SPSS di variabel view, berikan penamaannya. Ini kita nolkan desimalnya. Nah, di sini berikan keterangan JK ini apa? Jenis kelamin. Karena di sini tidak bisa dispasi. Ya, jadi kita berikan singkatan saja. Kemudian yang perlu diingat di sini mana? Ini kan datanya kita berbentuk string. Kalau yang ini ya, yang dua ini jenis kelamin dan pendidikan ini berbentuk string. Kalau ini numerik, maka umur kita biarkan numerik. Sementara jenis kelamin dan pendidikan bersifat string. String kita pilih di sini string. Oke. Sorry, ini kita ya. Ini string juga pendidikan. Karena bukan berbentuk angka. Kemudian ini kita naikkan saja supaya pas nanti. Oke, selanjutnya kita copy ini. Sorry, umur kita kopikan. Kita kembali ke data view, kita tempel di sini. Sebentar. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau seandainya semuanya numerik, maka data yang tadi tidak terbaca. Misalkan gini. Ini numerik, ini numerik. Kita lihat. Nah, datanya kosong. Karena apa? Datanya bersifat kualitatif di sini, bersifat kategori di sini. Bukan numerik ya. Ini nih. Makanya kita harus ubah ke dalam bentuk string dulu. Kita sesuaikan dengan data yang kita punya. String, oke. Kemudian kita kopikan lagi, ulang. Masuk ke sini. Nah, kemudian data ini, misalkan, saya butuh datanya terkait dengan data totalnya saja. Berarti kan kepemimpinan kepala sekolah, kita masukkan nama variabelnya di sini. Kepemimpinan kepala sekolah. Masukkan di sini kepemimpinan kepala sekolah. Kemudian di sini DS, disiplin kerja, kasih keterangannya disiplin kerja gitu ya. Saya hanya butuh totalnya saja untuk diolah, misalkan begitu. Jadi nanti disesuaikan dengan kebutuhan penelitian saudara. Jadi ini misalkan saya butuh totalnya untuk kepemimpinan kepala sekolah. Masukkan di sini. Kemudian DS-nya, disiplin kerjanya. Masukkan totalnya di sini. Oke, sudah. Setelah ini selesai. Tinggal misalkan teman-teman mau nguji apa. Misalkan mau nguji tentang pengaruh, berarti kan analisis regresi linier, kemudian masukkan kepemimpinan ke sini, disiplin kerja ke sini. Kemudian oke. Udah, setelah itu interpretasikan hasilnya. Nah, ini kan tinggal interpretasikan hasilnya. Oh, ada hubungan gitu. Atau ada pengaruh. Misalkan mau tahu jenis kelamin dan juga pendidikan, frekuensi. Oke. Oke, seperti ini. Jadi gitu, simple teman-teman. Oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang belum paham, silakan berkomentar di kolom komentar. Oke, sekian dan terima kasih.